Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku, Emi Pranita. Di video kali ini aku mau bahas tentang cara agar anak cepat berjalan. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan dari channel aku dan aku juga semakin semangat untuk berkarya. Oke Bun, sebelumnya aku mau cerita dulu, mau sedikit sharing dulu sama bunda-bunda sekalian. Jadi di sini aku sharingnya sama bunda-bunda berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi sebenarnya anak aku itu berjalannya agak telat. Kenapa aku bilang telat? Karena dia baru bisa berjalan itu di usia 14 bulan. Nah jadi sementara anak-anak teman atau anak-anak tetangga, bahkan aku sendiri pas masih kecil, masih bayi, kata ibuku aku 9 bulan itu udah bisa jalan. Ini banget kok bisa anak aku tuh kayak lambat perkembangannya, apalagi anak pertama kan, jadi kita tuh agak kepikiran gimana gitu. Nah cerita-cerita sama teman-teman sama tetangga, tapi kata tetangga, kata teman-teman sih gak apa-apa, memang beda-beda anak, beda-beda perkembangan, tapi tetap aja kan kepikiran ya. Jadi anak aku tuh kayak kurang terstimulasi. Nah jadi memang aku tuh kayak agak males untuk ngajakin anak aku itu keluar untuk main, untuk ngajarin dia itu jalan di luar, ataupun juga menstimulasi dia sore ataupun pagi untuk jalan di luar. Jadi aku agak males. Sempet sih ngomong juga ke teman, kalau memang kamunya kurang yakin ataupun kamunya memang ngerasa khawatir, ya udah ajak aja ke dokter tumbuh kembang anak. Nah waktu itu aku sih karena sempet cerita curhat sama ortu juga kan kok gitu, tapi kata ortu sih memang sebenarnya agak lambat, tapi coba aja diajarin dulu. Kalau seandainya udah umur setahun setengah masih belum bisa jalan, ya kamu ajak aja ke dokter, katanya itu. Nah udah, akhirnya aku cari-cari googling juga di Google, kemudian tanya teman-teman juga, dan aku coba ajarin anak sendiri, stimulasi anak aku untuk bisa cepat berjalan. Nah jadi di sini aku mau cerita ke bunda sekalian, mau sharing gimana sih cara agar anak itu cepat berjalan. Nah jadi Bun, yang perlu kita lakuin pertama kali itu adalah seringlah mengajak anak itu keluar rumah pagi ataupun sore. Itu tujuannya itu untuk menstimulasi, merangsang anak agar dia mau belajar untuk berjalan. Nah jadi karena dia di luar mungkin dia lebih tertarik untuk berjalan. Kalau di rumah kan mungkin dia cuma duduk-dudukan, main-main aja. Kalau di luar kan dia lebih banyak yang dilihat gitu, jadi dia lebih terangsang untuk berjalan ataupun mengambil benda-benda yang dia ingin tahu. Nah aku setiap sore dan setiap pagi aku ajak anakku keluar untuk belajar berjalan. Yang kedua, biarkan anak itu bermain di lantai. Gak apa-apa Bun, jadi anak itu biarin aja main di lantai, gak apa-apa mainnya berserakan. Itu untuk melatih otot pinggang, otot kakinya agar dia lebih kuat. Jadi seandainya mainannya itu di atas meja, dia ambil, kemudian mainan itu di atas kursi dia ambil. Jadi itu untuk melatih otot kaki, otot panggul, otot pahanya itu lebih kuat. Kemudian yang ketiga itu ajari anak itu berjalan tanpa alas kaki. Nah jadi kan sebenarnya kan kita agak khawatir ya, apalagi di luar rumah berjalan tanpa alas kaki, nanti takutnya cacingan, nanti takutnya kakinya terluka. Tapi ternyata memang manjur Bun. Setelah anak aku sering latih berjalan di luar rumah tanpa alas kaki, tanpa sepatu, jadi dia agak lebih cepat bisa berjalan. Itu menurut penelitian bahwa kalau seandainya anak itu diajak berjalan tanpa alas kaki, jadi lebih saraf-saraf di ujung kaki ini lebih terangsang, kemudian anak itu juga lebih fokus. Nah memang aku perhatiin anak aku itu ketika dia pakai sepatu atau pakai sandal, apalagi yang ada bunyinya, dia itu lebih tertarik untuk mainin sepatunya itu. Jadi misalnya jalan selangkah, terus dia kaki itu dimain-mainin, sepatu dia main-mainin kayak mau diambil gitu. Terus jalan lagi selangkah, dia tertarik dengan bunyinya, tertarik dengan gambarnya. Jadi dia lebih tertarik sama sepatunya. Jadi bukan dengan ingin tahu rasa berjalannya, tapi kalau seandainya dengan dia berjalan tanpa alas kaki, dia lebih kayak merasakan, oh tanah kayak gini, oh pasir kayak gini. Tapi yang harus Bunda pastiin, jangan sampai jalan di tempat yang batunya tajam ataupun ada benda-benda tajam. Jadi Bunda bersihin dulu ataupun juga dilihat-lihat dulu, jangan sampai ada paku, ada jarum, ada duri ataupun ada apapun, karena kan kaki bayi kan sangat lembut sekali, jadi mudah sekali terluka. Jadi kita harus lihat-lihat juga tempatnya untuk agar anak kita itu berjalan tanpa alas kaki. Dan yang keempat, jangan sering digendong. Nah Bun, aku tuh dulu sering memang kadang
suka apa ya, suka kalau ngajarin dia jalan tuh suka udah capek, jadi kayak ya udah gendong aja, misalnya ke warung kan, kata orang-orang sih biarin nggak apa-apa dia jalan aja, tapi kan kalau jalannya yang mestinya cuma 5 menit, akhirnya jalan itu 15 menit, 20 menit karena dia jalannya lambat. Jadi suka kita tuh kayak gerem, ya udah digendong aja. Nah, sering digendong itu akhirnya dia males untuk jalan. Nah, yang kelima itu berjalan dengan dipegang. Jadi bisa juga kita pegang anak kita dengan 2 tangan dititah ataupun juga dengan 1 tangan, tergantung dengan kondisi anaknya. Nah, itu juga melatih agar dia lebih fokus dan juga anak kita mempermudah dia bisa berjalan, karena anak-anak kan kalau seandainya diajar jalan, ada batu mau diambil, ada mainan mau diambil, ada rumput mau diambil. Nah, itu juga karena rasa ingatannya kan lebih tinggi kan. Nah, jadi kita pegang aja, kita ajarin jalannya biar lebih mantep, biar nggak terlalu banyak yang mau diambil gitu. Nah, biarkan anak itu berjalan dengan memegang benda. Jadi pun kalau seandainya di rumah kan banyak benda kan, misalnya kursi, meja, ataupun kita sendiri. Nah, biarin anak itu berjalan dengan memegang benda seperti kursi, meja, tapi usahakan benda itu yang kokoh ya Bun, jangan sampai benda yang mudah bergeser. Biarin dia berjalan di dinding, di kursi, di meja, itu untuk melatih otot-ototnya agar cepat berjalan. Yang ketujuh itu hindari penggunaan baby walker. Kenapa aku nggak rekomendasiin? Sebenarnya terserah sih mau pakai baby walker atau enggak, tapi kalau dari pengalaman aku, menurut aku baby walker itu agak berbahaya karena dia licin, kemudian dia mudah bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Anak aku itu udah berapa kali jatuh dari baby walker, padahal udah aku ikat dia malah ke depan, aku biarin malah dia meluncur bebas. Jadi memang berbahaya sekali, takutnya nanti anaknya jatuh dan ada apa-apa di otak ataupun di badannya. Nah, itu kemudian juga memang aku baca-baca memang baby walker itu katanya nggak bagus untuk perkembangan karena dia tidak menopang otot paha ataupun otot pinggang. Jadi dia cuma di ujung kaki aja. Tapi terserah sih kalau Bunda mau memang pakai, tapi aku sih nggak pakai baby walker. Jadi 8 itu berikan mainan atau sesuatu yang menarik di depan anak. Jadi ketika kita mau latih dia berjalan, kita kasih mainan ataupun sesuatu yang menarik bagi dia di depan. Jadi dia bisa lebih terangsang untuk mengejar mainan tersebut. Nah, kemudian juga yang ke-9 itu jangan lupa bunda-bunda beri pujian. Jadi memang seperti itu udah ngerti loh Bun dengan pujian. Jadi mereka kalau dikasih pintar sekali, ayo sedikit lagi. Jadi anak itu lebih ngerasa semangat karena diberi pujian, jadi dia lebih terangsang untuk berjalan. Karena dari pengalaman aku, memang anak aku itu pas umur 13 bulan itu dia udah bisa berdiri dengan kokoh, tapi dia gak mau melangkahkan kakinya 1 langkah pun. Nah, jadi di situ kayak ngerasa gerem gitu ya, padahal dia mestinya udah bisa, udah kokoh, tapi dia nggak mau melangkahin kaki sama sekali. Nah, jadi memang butuh semangat, kita tuh kayak berusaha seceria mungkin, kayak cheerleader kali ya Bun ya, kayak tim cheerleader untuk menyemangati anak kita agar segera berjalan dan mau melangkahkan kakinya. Oke Bun, sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat ya, semoga tumbuh kembang anak kita semakin baik, kemudian juga bunda-bundanya itu juga semakin semangat untuk melatih dan mendidik anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.